Oke, baik. Bertemu kembali teman-teman mahasiswa. Tadi kita sudah membahas tentang era VUCA ya. Yang pertama adalah volatil, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, misalkan terdapat pertanyaan, siapakah yang akan tetap eksis atau bertahan di dalam era VUCA ataupun era disruption teknologi? Mereka adalah yang adaptif ya, seperti dalam buku Reinhard Casale tahun 2014 yang berjudul dengan Let's Change. Beliau menyatakan bahwa orang atau pelaku bisnis atau dalam hal ini adalah perusahaan yang mampu bertahan di dalam era perubahan global atau disruption teknologi adalah bukan yang terkuat, tetapi adalah seseorang yang mampu adaptif dalam memproses perubahannya tersebut. Oke, baik. Nah, dengan UMKM yang dihadapkan dengan dua fenomena yang dihadapi tadi, ya, ada disruption teknologi dan pandemik, pastinya akan masuk di dalam zona decline. Nah, apa itu zona decline? Zona decline itu adalah zona pada PLC. PLC itu adalah life cycle product atau product life cycle. Nah, product life cycle merupakan konsep pemasaran di mana produk itu melalui beberapa tahapan. Ya, melalui beberapa tahapan. Ada 4. Yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah growth, yang ketiga adalah maturity, dan yang keempat adalah decline. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah introduction, di mana sebuah produk dari pelaku bisnis ataupun perusahaan itu diperkenalkan, karena kita mengenal dengan brand awareness. Dan yang kedua adalah growth, yaitu adalah pertumbuhan. Di top maturity ada beberapa indikator yang bisa kita lihat, teman-teman. Yang pertama adalah new entrants, yang kedua adalah produk substitusi, dan yang ketiga adalah hyper kompetitif. Tapi tidak hanya ketiga ini saja, ternyata beberapa faktor dihadapi oleh pelaku bisnis, di antaranya adalah pandemi dan disruption teknologi, sehingga perusahaan tadi masuk di dalam zona decline. Bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya adalah kita merepositioning atau menyusun ulang mission statement, atau dalam hal ini kita akan menggunakan konsep bagaimana penerapan BMC atau Business Model Canvas. Nah, sebenarnya bisnis model Canvas dikembangkan oleh konsultan bisnis asal Swiss, teman-teman, yang bernama adalah Alexander Oscar Wilder. Ya, di sana diceritakan bahwa Alexander menemukan metode model bisnis Canvas dikembangkan dari bukunya yang berjudul adalah Model Business Generation. Dan ini berbeda dengan bisnis model yang lainnya, teman-teman, karena biasanya kalau bisnis model yang lainnya itu memerlukan berlembar-lembar, ya, berlembar-lembar halaman. Akan tetapi bisnis model Canvas hadir dengan kerangka yang simple, karena sebenarnya bisnis model Canvas adalah blueprint dari pemetaan strategi bisnis. Oke, baik. Nah, BMC sebenarnya terdiri dari 9 key factor, ya, 9 key factor. Nah, bisa disebut dengan 9 key factor atau 9 port atau bagian. Nah, kita sebutkan satu persatu. Saya menyebutnya ada yang bagian front stage yang terlihat oleh customer atau yang berhubungan dengan customer, atau juga ada yang berkaitan dengan back stage yang tidak terlihat oleh customer. Ya, kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah key partner. Ya, yang kedua adalah key activities, yang ketiga adalah key resources. Ya, itu back stage. Ya, kalau yang berhubungan dengan customer, ya, diawali dengan value proportion, ya, kemudian ada customer segment, kemudian ada channel, dan satu lagi adalah customer relationship. Nah, yang di ujung, karena perusahaan itu adalah mendapatkan profit oriented, ya, tentunya, ya, kita mengenai total revenue dan total cost, sehingga di dalam mapping BMC di bawahnya itu disebutkan ada cost structure dan revenue stream. Oke, baik, kita jelaskan satu persatu dulu. Oke, teman-teman, yang pertama adalah key partner. Apa yang terbesit di benak kita mengenai key partner? Ya, partner itu adalah klien, mitra, atau di dalam manajemen information system disebut dengan B2B.
ya, business to bisnis. Nah, bagaimana perusahaan atau pelaku bisnis dalam memilih mitranya atau partnernya itu banyak sekali. Di antaranya ada view supplier, kemudian ada money supplier, kemudian ada Kiritsu Network dan aliansi. Dan di sini dalam memilih key partner juga sebenarnya berhubungan dengan MOB analysis atau make or buy analysis, di mana kita dituntut untuk mengidentifikasi apakah kita ingin membuat atau membeli produk yang nantinya akan kita offering produk to customer. Seperti itu ya. Dan kemudian key partner ini juga berkaitan dengan supply chain management atau manajemen rantai pasokan ya. Nah, karena berhubungan dengan hulu dan ke hilir ya, begitu teman-teman. Dan key partner ini sebenarnya juga berhubungan dengan supplier relationship management atau hubungan apakah jangka panjang ataupun jangka pendek. Biasanya kalau pelaku bisnis menggunakan view supplier itu menggunakan long term relationship ya. Kebalikannya, jika pelaku bisnis menggunakan money supplier itu biasanya adalah short term relationship. Oke, itu key sukses faktor yang pertama ya teman-teman ya. Yang kedua adalah key activities. Ya, key activities itu adalah core product ya, atau aktivitas utama yang coba kita tawarkan ke konsumen. Biasanya berhubungan dengan value proposition. Ya, value proposition ini biasanya diidentifikasikan dengan QSP. Yang pertama adalah quality product, kemudian services, dan price-nya. Oke, nah kita harus bisa mengidentifikasi sebenarnya major produk kita itu apa. Ya, gitu ya teman-teman ya. Major produk kita itu apa. Nah, kemudian selanjutnya adalah key resources. Key resources itu adalah sumber daya perusahaan yang dimiliki oleh pelaku bisnis. Ya, sering kita ungkapkan ada 4M ya teman-teman ya. Yang pertama ada man, material, ya, kemudian money, ya, kemudian mesin. Nah, tadi yang sudah kita sebutkan ada key partner, key activities, dan key resources. Ya, masih ada 6 faktor lagi yang nantinya kita akan bahas di dalam BMC atau Business Model Canvas.